Indonesia, negeri yang terhampar di atas cincin api Pasifik, adalah rumah bagi lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya salah satu wilayah paling berbahaya namun juga paling memesona di dunia. Di balik keindahan lanskapnya yang menakjubkan, tersimpan ancaman laten yang telah menelan ribuan nyawa dan menyisakan trauma mendalam selama berabad-abad. Fakta pertama yang mengerikan adalah bahwa beberapa letusan gunung api terbesar dan paling mematikan dalam sejarah dunia terjadi di Indonesia. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815, misalnya, bukan hanya menghancurkan seluruh kerajaan Tambora dan menewaskan lebih dari 70.000 orang secara langsung maupun akibat kelaparan, tetapi juga mengubah iklim global hingga memicu tahun tanpa musim panas pada 1816 di belahan bumi utara. Letusan ini melepaskan sekitar 160 km kubik material vulkanik, mengirimkan debu hingga ke stratosfer, dan menyebabkan suhu dunia turun drastis. Demikian pula, letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menghasilkan ledakan yang terdengar hingga 4.800 km jauhnya, gelombang tsunami setinggi 40 meter, dan menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Letusan ini tercatat sebagai salah satu ledakan paling keras dalam sejarah manusia, dengan kekuatannya mencapai 13.000 kali bom atom Hiroshima. Bahkan, suara letusannya terdengar sampai Australia dan Afrika. Sisa letusan Krakatau yang dikenal sebagai anak Krakatau terus aktif hingga kini, menyimpan potensi letusan susulan yang mengancam wilayah sekitar Selat Sunda. Fakta lainnya, Gunung Merapi di Jawa Tengah, yang disebut sebagai salah satu gunung paling aktif di dunia, telah meletus ratusan kali sejak abad ke-16 dan dikenal karena pola letusannya yang tak terduga serta aliran piroklastik mematikan yang melaju hingga ke pemukiman warga. Letusan tahun 2010 menewaskan 353 orang, termasuk Mbah Marijan, sang juru kunci yang menjadi simbol kepatuhan spiritual masyarakat terhadap kekuatan alam. Merapi bukan hanya berbahaya karena letusannya, tetapi juga karena adanya kawah-kawah aktif yang menyemburkan gas beracun yang tidak kasat mata, seringkali membunuh tanpa peringatan. Selain itu, banyak pegunungan api di Indonesia menyimpan danau kawah beracun seperti Kawah Ijen yang mengandung asam sulfat dalam konsentrasi ekstrim. Meskipun danau tersebut memancarkan cahaya biru memesona di malam hari akibat pembakaran gas belerang, realitanya adalah gas ini dapat membunuh manusia hanya dalam hitungan menit bila terhirup dalam konsentrasi tinggi, dan banyak penambang belerang yang bekerja di sana hidup dalam kondisi ekstrim, tanpa perlindungan yang memadai. Fakta lain yang lebih menakutkan adalah potensi terjadinya supervolcano dari kaldera Toba di Sumatera Utara. Letusan dahsyat sekitar 74.000 tahun lalu dipercaya sebagai letusan terbesar dalam 2 juta tahun terakhir, menyebabkan kepunahan massal, perubahan iklim ekstrim, dan menyusutnya populasi manusia global secara drastis hingga hanya tersisa beberapa ribu individu, menurut sejumlah teori genetika. Kaldera Toba saat ini telah menjadi Danau Toba, dan Pulau Samosir di tengahnya sebenarnya adalah kubah lava hasil letusan tersebut. Meskipun terlihat tenang, aktivitas geologi di bawah kaldera masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan letusan masif lain di masa depan. Selain itu, Indonesia memiliki pegunungan api bawah laut seperti Gunung Api Banua Wuhu dan Gunung Submarine di Laut Banda, yang dapat menciptakan tsunami vulkanik tanpa peringatan. Salah satu ancaman paling misterius adalah munculnya gunung api baru, secara tiba-tiba seperti yang terjadi di kepulauan-kepulauan Tonga dan teritori Indonesia bagian timur. Dalam sejarahnya, letusan-letusan gunung api juga kerap berkaitan dengan fenomena sosial seperti migrasi massal, hancurnya kerajaan-kerajaan lokal, dan bahkan terjadinya konflik karena perebutan wilayah aman dari abu vulkanik. Banyak wilayah di sekitar pegunungan api yang sebenarnya telah ditetapkan sebagai zona merah namun tetap dihuni karena faktor budaya, spiritualitas, dan kebutuhan ekonomi. Di Bali misalnya, Gunung Agung yang kembali aktif sejak 2017 merupakan pusat kepercayaan spiritual masyarakat Hindu Bali. Walau berisiko, mereka tetap melakukan upacara keagamaan di kawah atau lereng gunung karena percaya bahwa dewa-dewa bersemayam di sana. Selain risiko langsung dari letusan, pegunungan api juga memicu ancaman sekunder seperti lahar dingin, longsor vulkanik, gempa bumi, dan bahkan pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar dari dasar kawah, seperti yang terjadi di Gunung Dieng yang sempat menewaskan puluhan warga akibat gas beracun. Bukan hanya manusia yang terdampak, flora dan fauna juga seringkali punah lokal akibat perubahan drastis ekosistem setelah letusan. Ironisnya, setelah kehancuran, tanah vulkanik justru menjadi sangat subur, menarik kembali manusia untuk menetap di zona bahaya. Inilah siklus mengerikan yang terus berulang di Indonesia: kehancuran, kesuburan, dan pemukiman ulang. Pemerintah telah berupaya menetapkan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi, namun keterbatasan infrastruktur, cuaca, serta kompleksitas psikologis masyarakat menyebabkan respons terhadap bencana seringkali terlambat. Hingga hari ini, fakta mengerikan tentang pegunungan api di Indonesia bukan hanya soal letusannya,
tetapi juga tentang bagaimana manusia terus hidup berdampingan dengan ketidakpastian, dalam bayang-bayang kekuatan alam yang dahsyat namun tak terelakkan, menjadikan negeri ini sebagai tanah kehidupan yang selalu berada di tepi jurang kematian.